Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rivaldi. Di sini saya akan menjabarkan hasil dari mata kuliah teori pengambilan keputusan mengenai Rukos Columbus Residen Garumas Karawang. Di sini saya beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Ahmad Rivaldi Hardono, lalu Ervina Yuniar, yang ketiga Maria Beatrice. Langsung saja, profil perusahaan. Nama usaha Rukos Columbus Residen. Jenis usaha jasa kontrakan dan kosan. Alamatnya di Jalan Galumas Raya nomor 1 Sukarharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Tahun berdiri perusahaan ini tahun 2015. Nama pemilik dari perusahaan ini adalah Rio Dewanto MSC. Di sini kita membagi tugas. Saya sendiri presentasi, lalu menghitung pengambilan keputusan menggunakan EMV, dan Ervina membuat PPT, lalu mengumpulkan data, dan Maria mengedit tugasnya. Nah, di sini masalah yang akan diselesaikan akan membentuk pengelola yang baru sehingga Rukos dapat berjalan sesuai dengan aturan. Lalu pengelola dapat mencari marketing yang mampu mempromosikan Rukos dengan cara yang menarik sehingga dapat menarik daya tarik konsumen. Owner akan melengkapi kekurangan yang ada pada Rukos sehingga dapat memberikan pelayanan yang sangat memuaskan. Lalu pembuatan alternatif keputusan. Seleksi terhadap calon pengelola, lalu dapat mengatur keuangan atau pembiayaan IPL sehingga teratur. Memiliki kreativitas dan inovatif. Pengambilan keputusan menggunakan IMV. Di sini pengelola barunya ramai dan sepinya 3,5. Pengelola lama ramai dan sepinya 1,5. Pengelola kompetennya 0,5. Kesimpulan perhitungan EMV. Manajemen Rukos tersebut perlu mengambil keputusan untuk merekrut pengelola baru. Karena dari hasil tersebut, alternatif untuk memilih pengelola baru lebih unggul dari hasil alternatif lainnya. Pengambilan keputusan menggunakan IMV. Ini menggunakan perhitungan EOL. Jadi hasilnya pengelola baru ramai dan sepi, hasilnya kosong. Pengelola lama ramai dan sepi, hasilnya 2. Lalu pengelola kompeten ramai dan sepi, hasilnya 3. Lalu pengumpulan dan analisis data. Uji coba pemasaran menggunakan pengelola baru dalam keadaan ramai minat Rukos mencapai 4 Rukos, sedangkan dalam keadaan sepi 3 Rukos. Uji coba pemasaran menggunakan pengelola lama dalam keadaan ramai minat Rukos mencapai 2 Rukos, sedangkan dalam keadaan sepi 1 Rukos. Uji coba pemasaran menggunakan pengelola kompeten dalam keadaan ramai minat Rukos mencapai 1 Rukos, sedangkan dalam keadaan sepinya 0 Rukos, berarti tidak. Pengambilan keputusan beresikonya. Dari alternatif keputusan yang sudah dibuat, maka kemungkinannya akan ada resiko yang terjadi karena akan ada hasil yang berbeda dari hasil yang diharapkan. Pada pengambilan keputusan beresiko ini, ada satu alternatif keputusan beresikonya sangat besar, yaitu yang pertama, pesaing dalam promosi kos atau penginapan. Ketika kita memilih untuk usaha jasa, dalam hal ini hal yang sangat berisiko adalah banyaknya pesaing dalam jasa penginapan.
dengan banyaknya penawaran yang diberikan dengan fasilitas yang sangat terjangkau. Pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko. Yang pertama, uji coba promosi penjualan pada awal bulan hingga akhir bulan. Yang kedua, uji coba data penjualan dari bulan ke bulan dengan promosi yang berbeda. Di sini analisis yang dilakukan yaitu dengan memperhatikan lingkungan sekitar, dengan memperhatikan pangsa pasar, akan membuat promosi yang dilakukan lebih terkontrol. Lalu keputusannya, promosi yang dilakukan saat ini dengan media online, di mana lebih luas terjangkau sehingga bauran yang dipilih lebih banyak lagi dan memudahkan dalam kebutuhan calon penghuninya. Kesimpulannya adalah pengelola baru memiliki potensi keuntungan lebih besar dibandingkan alternatif lainnya. Karena dengan adanya pengelola baru, tingkat maksimum yang lebih tinggi mengartikan profit yang akan didapatkan pun lebih tinggi. Sekian dari saya.